Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Masail al-Jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatu tasi'atu was-salasun. Masalah yang ke-39. Ya, 39 ya. 39 hero. Udah banyak ya. Al-ilhadu fil asma'i. Ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pekan lalu ilhad fis sifat. Kalau sekarang ilhad di dalam apa? Nama. Sebagaimana yang lalu, ilhad bermakna al-mail anil istiqamah. Al-mail itu belok atau menyimpang. Anil istiqamah, dari satu yang lurus itu. Makanya kemarin lahad itu dikatakan lahad karena memang dia nyerong gitu. Agak nyorong ke dalam gitu. Makanya disebut apa? Lahad. Kalau di Indonesia jadinya liang lahad. Nah, kemarin pembahasan di masalah sifat. Sekarang kita bahas orang-orang jahiliyah itu melakukan ilhad, penyimpangan ya, dalam bentuk nafi, menolak nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqauli ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka itu orang-orang musyrik mengingkari, menolak Ar-Rahman. Itu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai murajaah juga ya, kaidah yang harus dipahami bahwasanya belajar asma wa sifat itu masuk dari kategori iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan belajar i'tiqad itu kan cakupannya, ruang kerjanya rukun iman yang 6. Ya, ini pokok-pokok apa? Akidah. Walaupun nanti juga dibingkai dengan yang lainnya seperti pembahasan tentang sahabat, pembahasan tentang ya waliul amr dan seterusnya. Mafhum? Ketika kita bahas yang pertama iman kepada Allah, maka dia pun punya turunan lagi. Punya apa? Turunan. Kalau dikiaskan dengan undang-undang seperti pasal, misalkan pasal 1, nanti dia punya ayat lagi. Turunan dari masail. Maka iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup iman akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar sekali iman yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Kemudian iman akan rububiyahnya Allah, Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur dan seterusnya. Itu bagian dari iman kepada rububiyah Allah Subhanahu. Kemudian iman juga terhadap uluhiyah. Allah lah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Nah, ini pun nanti pembahasannya banyak. Ya, disendirikan lagi menjadi kitab tauhid. Disendirikan lagi menjadi macam-macam dari kitab yang berbicara ya, membahas seputar masalah apa? Tauhid uluhiyah. Nah, yang terakhir adalah iman kita kepada Allah, bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat. Ya, jadi jelas belajarnya akidah kita iman kepada Allah, cakupannya apa saja. Nanti pelan-pelan meningkat lagi. Kalau asma wa sifat, bagaimana sikap kita terhadap uluhiyah, apa saja yang harus kita pahami dari tauhid, rukunnya, syaratnya, konsekuensinya. Ya, kan ini banyak masailnya, perlu
yang namanya belajar, perlu yang namanya membahas dari satu kitab ke kitab yang lainnya. Ya. Dan itu yang porsi paling besarnya, paling banyaknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ya, dan pahamilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama dan juga apa tadi? Sifat. Dan memang nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak dan tidak terbatas. Dalilnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon meminta kepadamu dengan wasilah, dengan perantara, dengan tawassul apa? Dengan setiap nama yang engkau miliki. Ya, ini bolehnya bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Samaita bihi nafsak, yang engkau telah namai dirimu dengan nama tersebut. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau yang engkau ajarkan seseorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Dari pembahasan ya sesuatu yang ista'sarta yang kau simpan. Berarti ini menunjukkan ya nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Ya, tidak terbatas dengan bilangan 1, 2 atau 99. Adapun dalil yang menegaskan Allah memiliki berapa nama? 99. Ya, hadis sahih juga Nabi berkata, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Sesungguhnya Allah memiliki 99 apa? Nama. Lihat kalimatnya, ya, Allah memiliki lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Kemudian kalimat berikutnya, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya maka masuk ke dalam surga. Ya, ini sama kalimatnya. Ya, kalau pendekatan pemahamannya, saya punya uang 10.000, saya persiapkan untuk sedekah. Berarti apakah uangnya dia itu hanya sebatas 10.000? Tidak. Ya, kecuali kalimatnya, tidaklah nama Allah kecuali berapa? 99. Ya, berarti kalimatnya hasar, pembatasan. Ya, didahului oleh nafi negatif, kemudian pakai illa kecuali. Ya, misalkan lagi ditodong, mohon maaf Pak, saya nggak punya duit lagi kecuali apa? Ini. Ya, memang mungkin duitnya cuma apa? Segitu. Ya, tapi kalau kalimatnya saya punya uang 10.000, saya siapkan untuk apa? Sedekah. Berarti tidak menutup kemungkinan masih punya uang apa? Yang lain. Begitu. Makanya ketika dia bilang cuman ya illallah saja, isbat saja, itu belum menunjukkan tauhid. Atau nafi saja belum juga menunjukkan apa? Tauhid, pembatasan. Hanya menjadikan satu. Tapi ketika Allah katakan di sini Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya dakhalal jannah. Ditafsirkan oleh para ulama, makna ahsaha itu ihsa, ya selain dia menghitungnya, berarti dia kumpulkan. Ya, totalnya menjadi berapa? 99. Dan satu ulama dengan yang lainnya itu tidak sama terkadang. Bukan berarti ini 99 sendiri, ini punya 99 sendirinya. Mayoritasnya sama, tapi mungkin dalam satuan kasus ya yang ini memasukkan nama ini, yang ulama lain tidak. Karena mungkin memandang hadisnya lemah atau di situ bukan konteksnya penamaan. Ya, makanya apa yang nanti yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, ya hafizahullah taala, antum bandingin nanti dengan yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Ya. Itu apa? Terkadang beda beberapa nama. Ya. Serius ya? Minum dulu. Ya, Google-nya ini ya, mau jawab pertanyaan Anda. Bismillah. Ya, walaupun memang disebutkan ya di dalam Al-Quran kurang lebih ada 81. Kemudian sisanya di dalam hadis ada berapa? 18.
Nanti ulama beristihad, ya bukan berarti sekali lagi ya, misalkan Syekh Utsaimin punya 99 sendiri berbeda dengan 99 yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, tidak. Paling hanya beberapa nama yang mereka silang pendapat apakah ini nama Allah atau bukan. Tapi mayoritas mereka mengumpulkan menjadi berapa? 99 nama. Nah, ini makna ihsaha, menghitungnya. Yang pertama dihitung, ya dikumpulin, ditulis. Kemudian yang kedua dihafal. Dihafal sudah? Dihafal. Habis dihafal ya dia mengamalkan setiap konsekuensi atau kandungan yang terdapat di dalam nama tersebut. Jadi bukan berarti menghitung doang kemudian dah halal jannah, tidak. Ya, ya dihitung, dihafal, kemudian realisasikan dalam kehidupan dia di dalam beribadah kepada Allah. Misalkan dia tahu Allah Sami', Maha mendengar. Maka bagaimana aplikasinya dalam kehidupan dia sehari-hari? Hati-hati ketika berucap. Ya, karena setiap ucapan dia akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia berbuat atau berucap, maka ucapkan yang baik. Karena Allah juga Maha mendengar. Ya, Allah Alim, Maha melihat. Maka bagaimana aplikasinya? Ya, setiap gerak-gerik kita semuanya diketahui, diilmui, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menuju surga itu bukan jalan yang jalan yang mudah, tapi juga tidak sulit jikalau dia masuk dari arah yang benar, masuk dari pintu-pintunya. Ya, ini sekilas tentang kaidah yang umum yang harus kita pahami, bahwasanya Allah memiliki nama yang husna. Nah, sedangkan orang-orang jahiliyah Allah katakan wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengkufuri, artinya nafi, menolak nama Ar-Rahman. Dan ayat ini turun berkenaan dengan kisah perjanjian Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW ingin menulis perjanjian dengan orang-orang musyrik di Hudaybiyah, maka datanglah Suhail ibn Amr. Siapa? Suhail ibn Amr. Maka dia berkata, kata dia, itu mari sini. Tulislah antara kami dengan kalian suatu perjanjian. Perjanjian gencatan senjata, damai. Maka Nabi SAW memanggil juru tulisnya, karena Nabi sekali lagi adalah ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa baca tulis. Ya, ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Muhammad. Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata kepada juru tulisnya, suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Nabi mentalkin, mendiktekan. Nanti juru tulisnya suruh tulis. Maka Suhail lantas berkata, Ammar Rahman, fa wallahi ma adri mahu. Kan Bismillahi. Ya, kalau nama Allahi, orang musyrik juga sepakat bahwasanya Tuhan mereka juga sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dia bersumpah demi Allah, kata dia. Adapun Ar-Rahman, mahu itu biasanya kalau di balaghah pertanyaan untuk mengingkari. Apaan ini? Mahu. Pertanyaan untuk mengingkari bahwasanya Ar-Rahman itu siapa sih? Ya, diingkari oleh dia. Pengennya ya udah Allah aja, karena ya nama Tuhan mereka juga mengakui bahwasanya Allah sebagai Tuhannya. Ya, kemudian mereka berkata, "Mana arifur Rahman illa Rahman al-Yamamah." Ini Anda baca syarah dari Syekh Fauzan. Kami tidak mengetahui Rahman kecuali Rahman dari Yamamah. Maksudnya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Dia menamai dirinya dengan apa? Ar-Rahman. Jadi ma'ruf sudah di akhir-akhir itu ada orang yang bernama apa? Musailamah. Maka Allah turunkan wahum yakfuruna birrahman. Maka mereka orang-orang musyrik yakfuruna birrahman, menolak, mengingkari
Ya, bermakna yanfuna, menafikan, ya, membuang nama Ar-Rahman. Qul huwa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, Rahman adalah Rabbku. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan Allah itu punya nama. Allah itu adalah Ar-Rahman. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Surat Ar-Ra'd ayat ketiga. Dialah ilah yang tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah tempat kembali atau tempat bertobat. Ya, jadi itu kisah atau asbabun nuzul turunnya ayat wahum yakfuruna birrahman. Mereka orang-orang musyrik menolak nama Ar-Rahman untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nama Allah ditolak enggak sama Dia? Tidak. Bahkan mereka kalau bersumpah ya demi Allah. Berarti kan yang namanya sumpah harus menggunakan sesuatu yang diagungkan sama Dia. Ya demi Allah, maaf, demi Rabbnya Ka'bah. Masa bersumpah dengan sesuatu yang hina? Nggak mungkin. Ya pasti ketika dia bersumpah harus menggunakan sesuatu yang besar, ya, dengan sesuatu yang mulia. Dan mereka meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Allah adalah Sang Khaliq, Allah adalah yang memberi rizki. Tapi dalam satuan kasus mereka menolak nama Ar-Rahman untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada kisah yang lainnya, yang ketika Nabi SAW di Makkah, ya beliau sholat dan berdoa, kemudian berkata, Ya Allah, Ya Rahman. Ini sekali lagi bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dengan nama tersebut. Ya, salah satu prakteknya dalam doa. Panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Ya. Kan udah belajar Asmaul Husna ya. Sudah berapa nama itu? Hiro catat nggak? Ada udah 40. Banyak. Ya banyak, berapa coba? Ya banyak pokoknya ya. Panggil yang sudah kita pelajari, ya Wahhab, ya Fattah, ya apa lagi, ya Ahad, ya Wahid, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin. Kemarin apa lagi? Ya Hakim, ya apa lagi? Ya Rahim. Dan terus ya Raqib, ya Syahid. Ya sesuai dengan apa yang sedang kita butuhkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka menggunakan nama yang cocok. Nah, ketika itu Nabi berdoa di Mekah, ya Allah, ya Rahman. Maka orang-orang musyrik berkata, lihatlah kepada lelaki tersebut. Itu Nabi Muhammad SAW. Dia mengakui, meyakini bahwasanya dia sedang beribadah kepada satu Tuhan, katanya. Dan berkata ya Allah, ya Rahman, berarti menyembah dua Tuhan. Kan dia panggilnya dua, ya Allah, ya Rahman. Berarti dia dusta ketika mengajak manusia untuk mengesahkan satu Tuhan. Tapi kenapa Tuhannya dipanggil ya Allah, ya Rahman? Ya ini kan subhatnya siapa nih? Jahmiyah ya. Kata Jahmiyah, kalau saya tetapkan nama untuk Allah, berarti Allahnya berbilang. Berarti Allahnya banyak. Maka mengesahkan Allah, jangan tetapkan nama. Buang nama. Ya, berarti mereka punya tauladan, punya apa lagi? Punya pewarisnya dari orang-orang musyrik. Nah ini sekali lagi juga menunjukkan orang musyrik tahu dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan manusia hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah. Tapi ketika dia bilang melihat kondisi Nabi panggil ya Allah, ya Rahman, dianggap sedang beribadah kepada berapa Tuhan? Dua. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat dalam surat Al-Isra ayat ke-110. Ya, qul id'ullaha awidur rahman. Katakanlah kalian meminta kepada Allah atau kepada Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang manapun, dari manapun nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kalian seru,
maka Allah memiliki nama-nama yang husna. Ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau panggil Ar-Rahman, mau panggil Allah dan apapun dari nama-nama yang lain, maka Allah memang memiliki nama-nama yang husna. Langsung ya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sekali lagi tadi hujahnya siapa? Jahmiyah. Maka penyebutan banyaknya nama itu bukan menunjukkan banyaknya zat, tidak. Ya, kita saja orangnya satu. Ini sekali lagi pendekatan pemahaman. Orangnya satu, terkadang namanya berapa? Banyak. Di kampung dia dipanggilnya A, nanti di tempat lain dipanggilnya beda. Ya, kalau antum kenalnya mungkin nama Ana Mulki kan, ya terkenalnya gitu ya. Tapi kalau di kampung di sini tanya Mulki nggak dikenal. Tanyanya Haji Kimung katanya. Ya, memang dari kecil di sini panggilnya apa? Kimung, nggak tahu nama aslinya, namanya orang Betawi, kadang nggak tahu nama siapanya aslinya. Ya nama aslinya mah bagus, masyhur. Wow, bagus nggak? Masyhur. Tahu nama panggilannya apa? Jangan banget. Beng Ung, coba. Apa itu? Beng Ung. Nama aslinya mah cakep, masyhur, terkenal, ya kan? Tapi nama panggilannya beda. Bisa jadi ketika dia mungkin ke tempat lain, ganti lagi nama panggilannya. Tapi orangnya berapa? Satu. Ya, orangnya satu. Sama kayak hewan-hewan, misalkan kalau di kita namanya kucing misalnya. Nanti di bahasa yang lain, ya pakai bahasa Inggris misalkan cat, pakai bahasa Latin apa kucing? Felix ya? Hah? Felin? Bukan Felix ya? Bukan ya? Felin apalah ya? Tapi satu itunya, hanya saja apa? Berbeda-beda namanya. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika namanya banyak, itu menunjukkan ya keagungan yang diberi nama itu Allah Subhanahu wa taala. Terlebih namanya adalah nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, yang di dalamnya mengandung sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun ya dari arah manapun. Maka ketika menyebutkan nama banyak, tidak melazimkan yang diberi nama berarti terbilang, tidak. Ini syubhatnya orang-orang siapa? Jahmiyah. Maka sekali lagi syahidnya dalam surat Ar-Ra'd tadi ayat ketiga, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka orang-orang musyrikin menafikan, menolak nama Ar-Rahman. Padahal itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, ya nenek moyangnya adalah siapa? Orang-orang musyrik di dalam menolak nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalau Jahmiyah menolak nama, menolak apa? Sifat. Coba bayangin, nggak punya nama, nggak punya sifat. Hah? Berarti ada atau tidak? Nggak ada nama, nggak ada sifat. Berarti apa? Nggak ada. Ya inilah ilmu kalam, ilmu filsafat. Tapi kalau ditanya punya Tuhan, punya. Ada. Ya, makanya jelimet kan, ada tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Kosong tapi isi. Isi tapi kosong. Pusing-pusing. Ya, makanya dicecer terus sama Syekhul Islam. Ya, kalau menamakan Allah dengan sesuatu berarti konsekuensinya bisa menyerupai dengan makhluk. Ketika kalian juga menolak nama, menolak sifat, sama saja konsekuensinya kalian telah menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada. Ya kan itu serupain juga berarti kan? Enggak punya nama, enggak punya sifat. Berarti kan sesuatu yang tidak ada. Berarti dia sedang menyerupai Allah dengan sesuatu yang apa? Tidak ada. Padahal kita nih manusia ya, itu bisa lebih dari satu nama, begitu juga bisa lebih dari satu sifat.
Misalkan sifat kita yang pertama, yang paling mendasar sekali, sifat wujud. Sifat apa? Wujud. Apa wujud? Ada. Kalau nggak ada gimana? Ya. Nihiro ada nggak? Ada. Berarti sifat apa namanya? Wujud. Udah berapa sifat itu? 1. Nah sekarang wujudnya hiro ini, ya wajibul wujud atau mungkin wujud. Kalau wajibul wujud itu haknya Allah. Ini bahasa filsafatnya, bahasa kalamnya. Berarti apa? Menunjukkan Allah itu berdiri sendiri. Allah itu qayyum. Kalau bahasa syariatnya Allah itu qayyum, tidak diperanakan, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Allah qayyum, berdiri sendiri. Maka disebut istilahnya mereka orang filsafat wajibul wujud. Ya, ini untuk haknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diyakini oleh orang-orang filsafat. Kalau Allah itu wajibul wujud, yang tidak butuh dengan siapapun. Ya, bisa dipahami ya. Yang kedua namanya mungkinul wujud. Apa mungkin? Tadinya nggak ada, kemudian ada. Setelah ada akan tidak ada, mati. Itulah siapa? Manusia. Ya, misalkan Hiro lahir tahun 2000 berapa? 11. Berarti sebelum 2011 ada atau tidak? Enggak ada. Bisa mungkin ada setelahnya? Ada di tahun 2011. Ya, apakah akan terus ada di tahun-tahun berikutnya? Ada, enggak tahu sampai kapan. Ya, pasti akan mengalami yang namanya kematian, hilang, punah, tidak ada lagi dia. Adanya di dalam tanah. Ya, semuanya kan gitu kan. Nah, itu namanya mungkinul wujud. Berarti kita sudah punya 2 sifat. Sifat wujud dan sifat apa? Mungkinul wujud. Berarti berapa sifat? 2. Ya, apakah berarti kita hanya ada 2 orang? Enggak, tetap orangnya berapa? 1. Itu baru sifat wujud. Belum sifat yang lainnya. Ya, punya mata 3, punya telinga. Ya, telinga sendiri juga nanti modelnya banyak-banyak. Ada yang telinganya caplang, ya, atau caplang. Ya, bukan minyak angin ya. Minyak angin caplang. Caplang itu yang ininya apa? Lebar. Ada yang kecil. Belum lagi ngomongin masalah hidung. Ada lagi. Hidungnya apa sifatnya? Pesek, apanya? Mancung, ada yang melengkung, ya. Macam-macam. Dagu, ada yang dagunya rapat, ada yang dagunya. Ya, itu banyak sifat. Tapi menunjukkan orangnya berapa, zatnya 1. Gitu. Ya. Sekali lagi dalam surat Al-Isra tadi ayat 110, bantahan kepada mereka yang mengklaim kalau Allah punya nama 1, 2, 3, berarti nanti Tuhannya, Allahnya ada banyak, maka Allah bantah. Ya, berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Ar-Rahman, dan apapun, ya, yang manapun terserah. Ya, karena Allah memiliki nama-nama yang husna, menunjukkan Allahnya tetap 1. Ya, Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala hanya 1. Dan sekali lagi ya, pahami Allah itu mewujud, ada, berarti memiliki zat. Ya, jangan kelakuannya orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah yang ujung-ujungnya betul Allah ada tapi tidak memiliki zat, hanya sebuah maknawi. Ya, assalamualaikum. Ini sama aja menolak keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terlebih mereka kayak orang Asy'ariyah mengatakan, berakidah Allah memang betul dilihat di yaumul qiyamah, jangan senang dulu. Ya, mereka mengatakan tersebut kalau kita gali lebih dalam ternyata ya, melihatnya dengan apa? Bukan dengan mata, tapi dengan apa? Hati. Ya, berarti memang nggak ada. Ya, berarti sesuatu yang maknawi. Ya, ini akidahnya orang-orang Asy'ariyah yang pada hakikatnya adalah akidah Jahmiyah. Akidahnya siapa? Jahmiyah. Nasallallahu alaihi wasallam. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Ya, jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang
husna. Dan kebiasaan orang jahiliyah melakukan ilhad, dan ilhad banyak bentuknya. Ya, di sini beliau hanya menggambarkan satu bentuk, yaitu nafi, yaitu menolak. Ya, menolak, menafikan, membuang, ya, tidak mau menetapkan kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama. Termasuk ilhad juga di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Qaidul Musla, memberikan nama sesembahan ya selain Allah Subhanahu wa taala dari pecahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Allat itu pecahan dari ilah, kemudian dipecah menjadi apa? Lat. Uzza dipecah dari kata apa? Aziz, dipecah dari nama Allah Aziz untuk diberikan kepada sekutunya Allah menurut dia, yang bisa menyampaikan hajat, yang bisa menjadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga Manat diambil dari kata Manan, Allah yang maha memberikan anugerah. Ini pun termasuk bentuk apa? Ilhad. Termasuk apa? Ilhad. Atau ya tadi kelakuan Jahmiyah, menolak nama, semuanya ditolak, ini pun ilhad. Atau menetapkan nama tapi membuang sifat. Jadi Allah namanya Alim tapi tidak punya sifat ilmu. Ini ilhad juga, penyimpangan. Allah namanya Ar-Rahman tapi tidak punya sifat rahmah. Allah namanya Basir tapi tidak memiliki sifat basar. Kan aneh ya, untuk apa Allah diberi nama tapi tidak memiliki apa? Sifat. Kadang di manusia saja, ini pendekatan pemahaman saja, dia diberikan nama itu terkadang sesuai dengan karakternya dia. Ya, mungkin di tongkrongan dulu dikatain namanya Blacky. Kenapa dikatain Blacky? Ya, atau jangan Blacky lah, Black. Ya, panggilnya apa? Black. Dari mana Black? Kenapa namanya Black? Hah? Karena hitam. Ya, katanya Pitak misalnya dinamainya. Kenapa dinamai Pitak? Ya, banyak Pitak nih ya. Dan macam-macam. Ya, ini fitrah yang apa namanya, sebuah isim, sebuah nama ya pasti memiliki yang namanya apa? Sifat. Terlebih untuk haknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri yang mengabarkan. Allah memiliki nama, memiliki apa? Sifat. Di sini Syekh Fauzan membawakan surat Al-Hasyr dari ayat 22 sampai 24. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah hak untuk disembah kecuali Dia. Kemudian Allah sebutkan kenapa Allah satu-satunya ilah yang hak. Huwa alimul ghaibi, ini sifat pertama. Allah mengetahui yang ghaib, wasyahadah, dan yang nampak. Huwa rahmanur rahim. Allah sebutkan namanya Ar-Rahman dan Rahim. Huwa alladzi la ilaha illahu. Allah sebut lagi ya dengan kalimat tauhid. Kenapa? Al-Malik. Apa lagi? Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Subhanallahi amma yusyrikun. Ini menunjukkan ya di dalam bab asma wa sifat pun ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Yaitu ketika mereka menolak, menafikan atau membuang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan lagi, huwallahul khaliq. Allah adalah khaliq, al-bari, al-musawwir, lahul asmaul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang apa? Husna. Dan banyak faedahnya ketika orang ya mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Karena orang yang mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya adalah orang yang paling cinta kepada Rabb-Nya, yang paling takut kepada Rabb-Nya, paling berharap kepada Rabb-Nya. Sehingga dibuatlah pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah, nikmat dari Allah ketika kita bisa mempelajarinya satu persatu ya. Boleh nanti mungkin kalau udah habis ngulang lagi ya. Tujuannya murajaah. Tujuannya apa? Murajaah, karena ilmu ini perlu dijaga ya. Hati ini perlu dirawat, hati ini perlu ya terus ditajdid. Tajdid itu diperbaharui ya.
Jangan sampai masuk yang namanya ragu, ya, jangan sampai masuk yang namanya ar-raib. Tadi sebagaimana Anda sampaikan di khutbah, ya, kalau syak itu memang dia awalnya masih bimbang dan masih bisa diajak kompromi, masih tenang dia, nggak geradak geruduk gitu. Ya. Kenapa alasannya dia syak? Karena kurang data, kurang ilmu, kurang dalil, ya, sehingga dia masih bimbang, belum bisa memutuskan antara dua hal yang dihadapi sama dia. Maaf ya. Tapi kalau raib, ya ini lebih parah kondisinya. Betul dia tidak mau mengatakan mungkin A atau B. Ini raib ya. Kalau sudah bersikap dengan tegas menolak itu udah beda lagi. Kita berbicara keraguan ini. Ya, kalau raib lebih parah lagi, ketika dia ragu tidak mau memilih antara A atau B, tapi diiringi juga dengan sifat tuhmah, tuduhan, suudzon. Ya, apaan sih ini begini. Ya, sehingga sudah ada benteng kuat, ya, untuk masuknya ilmu, masuknya hidayah, karena ditambah dengan tadi tuduhan-tuduhan, ditambah lagi ada persangka buruk. Dan jangan dianggap sepele antara syak dan raib ini. Ketika dia terus bercokol di dalam hati, tidak diusir, tidak dibuang, akhirnya ujungnya ya bisa melakukan i'rad. I'rad itu berpaling. Misalkan antum nih nggak bisa milih ya antara A atau B ya. Ya diam aja, walaupun diam aja. Nanti ujung-ujungnya pasti apa? Ya berpaling juga. Bodoh amat lah, ngapain urus-urus ini. Ujungnya itu i'rad. Ya, padahal seharusnya ketika ada sifat yang seperti ini, karakter yang seperti ini, kan dia mencari tahu supaya hilang keraguan tadi. Ya, mafhum. Kan masalah nih, jangan dibiarkan berlarut-larut. Jangan dia menetap di dalam hati, asik dia, akhirnya kuat akarnya. Ketika kuat akar ragu ini dalam hatinya, maka penyakit yang berikutnya muncul. Yaitu apa? I'rad itu akhirnya cuek, bodoh amat. Ya, yang penting gua ngaji gitu. Yang penting kan gua sholat. Yang penting kan gua begini, yang penting kan ya, ngapain sih urus-urusan begini? I'rad. Ya. Tapi ketika juga data sudah datang, sudah hadir, bayinah sudah jelas, ya dia sudah mengerti, mafhum, tapi tidak juga membuat dia tenang, ya akhirnya yang terjadi inat, menentang, melawan, ya muncul penyakit-penyakit berikutnya disebabkan syak dan juga ar-raib. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena gitu ya, satu penyakit muncul ketika dia bertahan, ketika dia masuk, maka akan memunculkan penyakit yang lain gitu. Contohnya apa? Misalkan penyakit diabetes, gula ya. Kalau misalkan dibiarkan gitu, maka dia bisa saja menyerang yang lainnya. Menyerang apa aja? Apa kolesterol dulu atau diabetes dulu ya? Anggaplah gula dulu ya, gula darahnya tinggi. Nanti dia bisa menyerang ke sana, bisa menyerang ke sana. Jadi ada menjadi apa? Ya, pangkalnya dia menjadi sumber utamanya. Makanya salah satu syarat dari la ilaha illallah adalah yakin. Ya, yang menafikan yang namanya apa? Syak. Ya, tadi sekali lagi, kalau dia di awal syak wajar karena mungkin kurang data. Tapi kan sekali lagi orang itu seharusnya berbuat gitu, mencari. Apakah selama ini tidak datang data kepada dia? Apakah selama ini dia begitu-begitu saja? Kan enggak. Ya, datang data dan seterusnya. Ditambah lagi tadi ada tuduhan, ada tuhmah, ada suudzon. Ini lebih parah dari yang namanya apa? Syak. Ya, syak sendiri aja ragu itu aja. Ya, parah, bahaya. Ya, bisa menjadi sebab ya kekufuran seseorang, apalagi meningkat lebih dari itu. Muncul penyakit raib, muncul penyakit i'rad, muncul penyakit apa? Inad, muncul penyakit takdzib. Takdzib itu mendustakan. Ya, semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita dari segala macam penyakit hati. Pelan-pelan mari kita benahi, mari kita mengislah ya perkara yang baik,
kita masukkan, kemudian yang jelek pelan-pelan dibuang, dikikis. Ya, walaupun masih ada apanya kecil-kecilnya, akar-akarnya, pelan-pelan dibuang, ya pelan-pelan dijauhkan, pelan-pelan dicuci, pelan-pelan dibersihkan, ya sampai dia bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang apa? Selamat, dengan hati yang sehat, dengan hati yang hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, mungkin ada pertanyaan? Ya. Bisa diulang nggak Ustaz yang perkataan Rasulullah yang dicatat-catat sama Suhail ibn Amr, sama perkataan Suhail ibn Amr yang tahu. Suhail ibn Amr. Tadi Suhail ibn Amr itu berkata, uktub bainana wa bainakum kitaba. Itu sini, mari. Tulislah antara kami dengan kalian sebuah kitab, maksudnya sebuah kertas perjanjian. Maka Nabi meminta juru tulis. Ya, apa kata Nabi? Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail berkata, adapun Rahman, maka demi Allah, ma'adri, aku tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Kemudian mereka berkata lagi, kami tidak mengenal Rahman kecuali Rahman yang ada di Yamamah. Ya, Yamamah itu daerah masih di Saudi sekarang. Yaitu tentang siapa? Musailamah. Akhirnya Allah turunkan surat Ar-Ra'd ayat keberapa? 3. Wahum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ya, nanti bisa dicek sendiri di perjanjian Hudaybiyah. Ada lagi yang lain? Barakallahu fiik. Ya. Kalau misalkan di dalam Al-Quran kan di kitab yang satu ada ini, dari kitab yang lain ada. Apakah kita harus mencari yang mana yang sesuai atau cukupkan dari kitab itu aja sebenarnya? Nah, itu juga dalam menghitung, menulis atau menetapkan nama, babnya istihadiyah. Tapi istihadiyah ini nanti ada yang jelas, yang sepakat semuanya, nggak ada khilaf, dan yang memang nanti terjadi apa? Silang pendapat, seperti nama Awwab atau yang lainnya. Ya, nanti kalau memang dia mampu untuk mencari, memeriksa kesahihan hadisnya, ya biasanya di hadis ataupun di dalam Al-Quran, tapi mungkin ada silang pendapat dari ahli tafsir. Ya, kalau memang dia bisa mengidentifikasi, mencari, ya tafadhol. Tapi kalau enggak, ya cukup dia ikuti ulama yang mungkin dia lebih tenang untuk memegangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bukan berarti semuanya terjadi khilaf, enggak. Contohnya kayak nama Allah enggak ada silang pendapat. Nama Rahman enggak ada silang pendapat. Ar-Rahim, Al-Alim dan seterusnya. Paling ada satuan-satuan nama yang terjadi apa? Silang pendapat di dalamnya. Mafhum? Ya. Kalau mampu cari ya cari sendiri. Kalau enggak ya ikuti saja. Ada lagi yang lain? Tapi biasanya paling banyak di hadis. Paling banyak terjadi istihadnya itu di dalam hadis. Ya, misalkan nama Jamil, apakah ini nama dari nama-nama Allah? Nah, terjadi silang pendapat. Ya, atau nama apa yang lain, apakah ini nama-nama dari Allah? Terjadi silang pendapat. Ya, atau bandingin aja punyanya Syekh Utsaimin yang di Qawaidul Muslah, itu kan disebutin sama beliau 1, 2 sampai 99. Nanti yang punyanya Syekh Abdul Razak. Ya, pasti ada 1, 2 nama yang beda. Ya, dan ini hal biasa terjadi apa? Ya, perkara khofiyah sehingga terjadilah istihadiyah. Makanya kalau kita lihat kalimatnya Syekhul Islam ketika membahas asma wa sifat itu khofiyah, ya kalimat berikutnya ya dalam perkara sebagian sifat bila sebutkan, sebagian sifat yang dalilnya mungkin sedikit atau dalilnya samar, atau sifat yang bisa menerima takwil. Tapi kalau sifat-sifat Allah yang jelas, yang ijma kemudian ditolak, bukan perkara khofiyah dia. Contohnya seperti Allah di atas arsy.
Itu bukan perkara khafiyah, itu perkara ijma. Ya, Al-Quran ada, hadis ada, ya ijma'nya salaf ada, qiyas yang sahih ada, akal ada, fitrah ada. Maka orang yang menolak keberadaan Allah di atas arsy, ya maka dia telah kufur kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau dia menolak misalkan sifat yad, karena yad ini bisa menerima takwil. Yadun, tangan, bisa memang menerima takwil menjadi apa? Power, kekuatan. Ya, tidak bisa langsung dikafirkan kecuali setelah ditegakkan apa? Hujjah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga cukup, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.